Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan kita kali ini yaitu kerjasama ekonomi internasional. Yuk langsung saja kita bahas. Untuk memenuhi kebutuhan suatu negara perlu kerjasama dengan negara lain atau perlu adanya kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu proses bagi suatu negara. Negara sadar bahwa kesejahteraan ekonomi dirinya terkait dengan perekonomian dunia. Kebijakan ekonomi suatu negara akan berdampak pada negara lain. Efek ini disadari sehingga kerjasama ekonomi internasional dibangun bersama. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa ada yang dinamakan dengan kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Adapun kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Nah, dalam sebuah kerjasama ekonomi antar negara, setiap pihak yang melakukan kerjasama mengharapkan sebuah keuntungan. Hal itu dapat dilihat contohnya dalam kerjasama negara maju dan negara berkembang. Negara maju membutuhkan bahan mentah untuk diolah dan diproduksi, sedangkan negara berkembang membutuhkan mesin, peralatan, teknologi, dan modal dari negara maju. Ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia menggunakan politik bebas aktif. Bebas berarti dapat mengadakan hubungan dengan negara manapun tanpa paksaan dan ikatan. Sedangkan aktif berarti turut serta sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban. Setelah kita ketahui tentang pengertian kerjasama internasional dan kerjasama ekonomi internasional, kita juga perlu ketahui tentang tujuan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki 5 tujuan. Yang pertama, mencakupi kebutuhan dalam negeri. Seperti yang kita tahu, bahwa tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Setiap negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagi negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu, dapat menjual produk tersebut ke negara lain sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukannya kerjasama ekonomi internasional dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh barang produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri, dan dengan demikian produk di dalam negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional dapat memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja, terutama dalam kegiatan ekspor-impor. Kita membutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan produksi. Yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Ekspor dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi daripada di dalam negeri. Dan oleh karena itu, ekspor dapat meningkatkan pendapatan karena perolehan penjualan akan meningkat. Nah, yang terakhir yaitu memperkuat rasa persahabatan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, jalinan persahabatan negara yang terlibat jadi semakin baik. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Selain tujuan, kerjasama ekonomi internasional juga memiliki manfaat. Adapun manfaat dari kerjasama ekonomi internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, devisa negara semakin banyak. Kedua, peningkatan kualitas tenaga kerja. Jika banyak barang yang diekspor ke luar negeri menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitasnya. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja di Indonesia semakin meningkat.
Nah, yang ketiga adalah tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. Yang keempat yaitu kemudahan mendapatkan bahan baku. Nah, di sini Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kelima yaitu membuka lapangan kerja baru. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu masuknya modal asing. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. Nah, yang ketujuh yaitu Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara maju. Yang selanjutnya yaitu negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Manfaat yang kesembilan yaitu dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Nah, manfaat yang terakhir adalah ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang dapat berkurang. Misalnya, dengan pemberian bantuan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang. Nah, sampai di sini manfaat yang kita ketahui dari kerjasama ekonomi internasional. Setelah membahas tentang manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara, seperti kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Bentuk kerjasama ekonomi internasional lebih sering dilakukan secara bilateral, seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Nah, kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Beberapa contoh lembaga kerjasama ekonomi regional adalah ASEAN, AFTA, dan APEC. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih, dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Yang keempat, kerjasama ekonomi antarregional. Nah, kerjasama ekonomi antarregional adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih, lembaga-lembaga ekonomi regional, seperti kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Yang terakhir, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ekonomi tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Untuk materi kali ini kita sudahi sampai di sini saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.